kemudahan kita dalam mencari ilmu dan dalam beribadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang saya ngaji direkam, Pak. Kemajuan, iya. Sejak jadi mas, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pengajian kali ini ya, yang akan saya bahas itu daripada husnul khuluq lil walad atau at-tariq fi riyadatis sibyan wa wajhi ta'dibihim. Bagaimana kita menumbuhkan akhlak yang bagus dan bagaimana kita menumbuhkan dan mengajarkan akhlak karimah kepada putra dan putri kita. Kenapa? Karena zaman sekarang, Pak, yang namanya usia anak-anak, usia remaja sudah jauh dari yang namanya agama. Kita di sini yang mungkin usianya sudah kepala 5, kepala 4 ya. Nanti kalau kedepannya kita nggak mau, kalau yang hadir di majelis ini cuma itu aja, nanti kalau orang udah nggak ada, emang harus dikubur ya. Kalau dikubur nanti harus kita bangkit dari kubur kan? Nggak bisa. Iseng nanti kita ngaji sama setan, sama orang mati. Ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan generasi penerus yang taat dalam agama. Terus juga apa? Minimal, Pak, nanti kalau kita sudah meninggal, kalau kita nanti dipanggil oleh Allah, anak kita ingat sama kita. Anak kita bisa ngedoain kita. Karena kalau kita sudah meninggal, ya nggak ada yang bakal ngedoain kita kecuali keluarga kita. Entah itu rekan bisnis kita, ya kalau dibilang apa konco kental ya, main bareng apa kemana-mana bareng, nyari duit bareng. Emang kalau kita udah meninggal mau dia doain kita, masih ingat sama kita? Enggak. Yang ada anak kita. Nanti doain setiap habis sholat, ziarah, bacakan minimal setelah habis sholat bacakan sholatul Fatihah, kirimkan doa-doa. Mau Pak nanti kalau udah meninggal dibacain yasinnya pakai YouTube. Mau di kuburannya, taruh di palanya, setelin YouTube sama anaknya. Anaknya nggak bisa ngaji, tahu nyampe apa nggak wallah. Jadi husnul khuluq lil walad. At-tariq fi riyadatis sibyan wa wajhi ta'dibihim. Dzalika min ahamil umur wa awqaduha. Ini menjadi perkara yang sangat luar biasa penting bagi kita semua. Fasibyanu amanatun. Yang namanya anak, Pak, bagi kita itu adalah amanat. Amanat itu titipan. Al-amanatu kanzun. Yang namanya amanat itu adalah harta yang berharga yang harus kita sampaikan. Kita kalau dapat amanat, tolong sampaikan amanat saya ke Bapak Fulan. Tolong sampaikan amanat saya ke dia. Kita sampaikan atau tidak? Sampaikan, karena itu menjadi kewajiban kita. Nah, begitu pun anak kita. Anak yang sudah dikaruniakan oleh Allah itu menjadi tanggung jawab kita. Terutama bagi kita ya kaum laki-laki, kaum bapak-bapak. Kalau kita pengen dihormati sama istri kita, kalau kita pengen dihormati oleh anak kita, kuncinya satu, contohkan dulu, Pak. Contohkan yang baik buat anak kita. Kalau kita rajin ke masjid, kalau kita rajin sholat, kita rajin beribadah, anak kita nanti ikut rajin sholat. Anak kita rajin ibadah. Jangan sampai ini bapaknya nggak pernah sholat, tiba-tiba anaknya suruh sholat, anaknya nanti ngomong, nah bapaknya nggak sholat. Zaman sekarang banyak, Pak. Ya, anak-anak itu ketika saya tanya di sekolah, kamu udah sholat subuh belum? Saya setiap pagi di sekolah, saya tanya yang belum sholat subuh siapa, angkat tangan. Saya tanya alasannya, kenapa kamu belum sholat subuh? Telat, Pak, bangunnya. Kamu gak dibangunin sama orang tua kamu? Orang bapak saya juga gak sholat, ibu saya juga gak sholat. Jadi bangun suka satu keluarga itu bangunnya telat. Nah akhirnya anaknya gitu. Jadi pertama kita harus mencontohkan.
Amanatun ladai abaihim wa ummahatihim, bagi bapaknya dan juga para ibunya. Makanya anak ini mencontoh kedua orang tuanya, terutama mencontoh ibunya. Kenapa? Karena madrasatul ula libniha, yang namanya ibu, Pak, itu adalah sekolah pertama bagi para anak-anaknya. Karena yang banyak waktu sama anak-anak kita adalah ibu kita, ibunya anak-anak, istri kita. Kita kalau pagi mungkin kerja, yang di rumah siapa? Banyakan ibu, ya anak-anak. Nah, makanya ada cerita waktu itu zaman Nabi, Pak, ya, ada seseorang yaitu matur ke Nabi, cerita ke Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya durhaka, susah dibilangin. Akhirnya si anak ditanya sama Nabi, kenapa kamu susah dibilang atau durhaka kepada orang tua kamu? Si anak bilang, bapak saya, ya salah sendiri, bapak saya milih istrinya nggak benar. Ibu saya nggak pernah ngajarin saya benar. Ibu saya nggak pernah ngajarin saya sesuatu yang bagus. Terus saya belajar sama siapa? Gitu. Jadi yang namanya anak-anak, ya, itu nanti jadi tanggung jawab kita. Makanya jangan kita asal mau dihormatin sebagai kepala keluarga, tapi kita nggak mencontohkan yang baik. Kalau pengen dihormatin, kita harus mencontohkan yang baik kepada keluarga kita. Wa qulubuhum jawahirun nafisah, yang namanya anak-anak sibyan jawahirun nafisah. Hatinya ini bagaikan permata yang sangat luar biasa berkilau, yang sangat berharga. Artinya apa? Hatinya suci, Pak. Qabilatun likulli ma nukisha wa ma'ilatun ila ma tumalu ilaih. Jadi ikut orang yang ada di sekitarnya. Ikut orang yang mana dia hidup sama dia. Kalau orang yang di sekitarnya ngajarin baik, dia baik. Kalau orang yang di sekitarnya ngajarinnya buruk, dia buruk. Makanya mohon maaf, kalau bapaknya maling, anaknya biasanya maling juga, benar. Banyak yang kayak gitu. Bapaknya nggak benar, anaknya nggak benar. Karena dia ngikutin yang di keluarganya. Faman umida minhumul khaira, barang siapa nanti anak itu dikasih kebaikan, maka ikut baik. Wa in umida syarra, kalau dikasih keburukan, ikut buruk. Sesuai tadi dengan perintah daripada Al-Quran yang saya bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa perintahnya? Udah jelas, Pak, dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita pengen dimasukin ke dalam golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Jagalah. Apa yang dijaga? Yang pertama diri kita, anfusakum. Diri kita dulu nih. Diri kita benerin sholat kita. Bapak-bapak sholatnya ke masjid, nanti anaknya ikut. Kita ajak pelan-pelan. Awal pertama nggak mau, Pak, ini udah nggak apa-apa. Terpelan-pelan. Meskipun sampai di sini pada bercanda, ya urusan belakangan. Bercanda tinggal anak-anak, nanti mau ke masjid, nanti bisa diatur. Terlama-lama kebuka hatinya. Ku anfusakum, diri kita dulu nih, jaga diri kita. Ya, jaga dari maksiat. Kalau kitanya bagus, anak kita bagus. Kitanya jauh dari maksiat, anak kita juga jauh dari maksiat. Jangan kita berbuat maksiat depan anak-anak, tadi anak biru. Setelah kita menjaga diri kita, di sini perintahnya selanjutnya apa? Wa ahlikum, dan keluarga kita. Siapa? Istri kita, anak kita. Bahkan dalam tafsir katakan keluarga-keluarga yang di sekitar kita. Mertua, terus keluarga besar kita. Wa ahlikum, keluarga. Dijaga dari apa? Narok, dari yang namanya api neraka. Jadi yang pertama yang harus kita jaga ada diri kita. Fayajibu 'alal ab wal wali, wajib bagi para kaum bapak ataupun wali, ya, daripada si anak tersebut, ayu adiba sobiyahu, mengajarkan adab kepada anak-anaknya.
wa yuhadzibahu wa yuhafidhahu min quruna'is su, dari segala perkara keburukan. Wala yu'awiduhu ittiba'us syahwat, jangan sampai anak kita ini lalai dalam mengikuti hawa nafsu. Wa tawassu'an fi muladzat. Nih, yang paling ini Pak, apa? Wa tawassu' fil muladzat ini apa? Anak kita lalai dalam hal yang dianggap itu bagus bagi mereka padahal itu buruk. Contohnya zaman sekarang apa? Banyak main HP. Apalagi bapaknya, mamanya daripada itu bocah nangis, udah kasih HP, nontonin YouTube. Diam anak, nggak pusing. Mamanya sama bapaknya. Tiap hari main HP. Tawassu' fil muladzat zaman sekarang ini apa itu? Salah satunya itu. Anak kita ya, atau para anak-anak itu pada anteng sama HP. Nggak ada anak-anak zaman sekarang yang hafal sholawat nariyah, hafal surat-surat pendek, jarang. Sholawatan jarang. Tapi giliran yang di YouTube banyak tuh, ya segala YouTube ini, hafal mereka. Nah, apalagi sekarang TikTok, lagu TikTok Pak hafal anak-anak bener. Ya, banyak. Bocah masih umur 5 tahun, masih TK sudah nyanyi lagu TikTok bisa ngikutin, tapi giliran sholawatan. Nah itu tawassu fil muladzat. Terus gimana Pak Ustaz? Boleh nggak anak saya main HP? Boleh Pak, silakan. Tapi ada batas dan waktunya. Ayo ngaji dulu, ntar baru boleh main HP. Ya. Nanti boleh main HP kalau udah bisa hafal surat ini. Boleh main HP kalau udah bisa hafal sholawat ini. Nanti dibahas di sini ada. Jadi kita bisa ngasih kayak semacam hadiah atau reward bagi anak kita yang udah bisa sesuatu ya, bisa ibadah. Terus juga apa? Wala yuhabbiba ilaihi zina war rifahiyah. Jangan dibiasakan ya anak-anak ini mungkin udah masuk remaja, terutama yang perempuan, dalam hal berpakaian. Zina itu apa maksudnya? Hiasan dalam tubuhnya, pakaiannya. Jangan biasakan bersolek. Zaman sekarang apalagi anak-anak SD udah pada pinter TikTokan, nauzubillah. Tangannya digini-gini apa? Dan HP. Wa mahma ra'a fihi mukhayalat tamyiz, ketika masuk ke masa remaja, bayang bagi apa? Yang pertama ayyuhsin muraqabatahu. Kalau udah masuk remaja ya, anak-anak kita nih yang masa-masa yang rentan apa? Bayang bagi ayyuhsin muraqabatahu, kita awasin pergaulannya. Karena apa? Yang namanya anak usia remaja, dia akan ikut mainnya sama siapa? Mainnya sama anak yang bader, dia ikut bader. Mainnya sama anak yang bagus, dia ikut bagus. Main sama anak yang suka ikut ngaji, nah dia ikut ngaji. Coba nanti kalau anak-anak pengen ngaji di tempat ini, kenapa emang nggak mau ngaji yang di dekat aja, pengen di tempat yang jauh, ada temennya di sono, bener? Pengen ikut temennya. Makanya kalau temennya bagus, dia bagus. Ayyuhsin muraqabatahu. Jadi jangan dibiarin Pak anak-anak kita ini ya main sama anak-anak yang bader, anak-anak yang bandel. Zaman sekarang apa? Pak, kalau saya nggak main karena saking banyaknya anak-anak yang udah pada bandel ya. Kalau saya nggak main sama si A, si B, saya nggak punya teman. Akhirnya dia ikut terpaksa karena semuanya di situ Pak bandel. Harusnya kebalikannya. Kalau anak kita ya pengen bagus, jangan dikasih main sama anak yang bandel terus. Kalau satu orang udah nerapkan kayak gitu, akhirnya anak yang bandel nggak punya teman. Mau nggak mau dia jadi ikut anak kita yang bagus. Jangan malah kebalikannya. Ayo husin muraqabatahu. Kita awasin pergaulannya. Wa awwalu dzalika zuhurul haya. Bagaimana caranya, Pak? Ya, Pak Ustaz, gimana sih caranya biar saya bisa mengawasi anak-anak saya ini dalam pergaulan? Niat saya biar bagus gimana? Wa awwalu dzalika zuhurul haya. Maksudnya apa? Ada rasa malu Pak dalam diri kita. Malu kalau kita punya anak yang bader. Malu kalau kita punya anak bandel. Malu kalau punya anak gak bisa ngaji.
Umur misalnya udah kelas 5 SD atau 6 SD, Iqra masih belum bisa, belum hatam, malu. Udah usia SMP masih Iqra. Itu harusnya kita punya rasa malu. Ya Allah, anak saya ini udah umur segini belum bisa main. Itu zuhurul hayat, kita harus mempunyai rasa malu. Kalau anak kita nggak bisa ngaji. Terus yang kedua, fayam bagi ayu adiba fit ta'am. Bagaimana sih Ustaz biar anak kita ini bisa menjadi anak yang soleh, biar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, biar bisa menjadi anak yang bermanfaat minimal bagi lingkungannya, biar bahkan kalau bisa bermanfaat nanti bagi nusa, bangsa dan juga negara. Itu ada di sekarang. Apa yang bagi ayu adiba fil ta'am. Kita atur makanannya. Kita kalau pengen anak yang soleh, ya, ngasih nafkah kepada anak kita, kepada keluarga kita harus dengan sesuatu yang halal. Jangan harap duit hasil nilep kasih makan ke istri kita, ke anak kita pintar, enggak bakal. Jadi harus dari sesuatu yang halal. Jangan sesuatu yang ibaratnya duit boleh nemu. Bahkan yang syubhat aja enggak, itu masih dipertanyakan, enggak boleh. Misalnya kita nemu duit di jalan pas 100.000, enak apa Bapak? Enak ya. Enak banget 100.000. Apa nemu amplop isinya 1 juta? Enggak ada yang tahu nih, ambil, nemu, munyain. Padahal kalau dalam fikih itu termasuk hal yang syubhat. Kalau syubhat gimana Ustaz caranya kalau boleh dipakai? Nih, datang dulu sekitar tanyain ini, ada yang merasa kehilangan duit apa enggak? Kalau enggak ada, datang ke RT, PRT, ada enggak? Enggak ada lagi, datang ke RW. Enggak ada lagi, RW enggak ada nih, satu RW enggak ada yang ngerasa, datang ke camat. Kira-kira mau Pak begitu? Jadi pengen 100.000 sampai ke camat. Buat ongkosnya udah habis, bukan jajan membeli bensin. Itu adalah perkara yang syubhat. Nah itu kalau kita teliti dalam ilmu fikih memang seperti itu. Itu namanya ada babnya sendiri, babul luqathah. Gimana terus Ustaz kalau begitu? Jangan diambil. Ada duit gitu ambil Pak, masukin kotak amal. Jangan langsung dikasih ke anak kita. Dikasih umpannya yang halal apa yang haram, sumbernya. Kalau anak ya udah dikasih perkara yang haram, tinggal tunggu aja Pak. Banyak. Contohnya kemarin kalau nggak salah yang belum lama tuh, yang anaknya pegawai pajak, gara-gara dia bikin ulang, bapaknya jadi kebongkar anuan pajaknya, bener? Ya kan? Itu gara-gara udah dikasih makanan haram, akhirnya malah jadi belangsak, malah jadi bikin susah orang tua. Kalau saya nggak nyalain anaknya, nanyain bapaknya. Ya anaknya dikasih makan haram, tinggal nunggu aja. Gak bakal anak itu pintar, gak bakal anak itu ya, bermanfaat kalau dikasih makan yang haram. Terus apa? Ada adab-adabnya juga kalau kita makan di depan anak-anak ya. Anak-anak makan di depan kita awasin. Wala yakhulu ta'am illa biyamin, akan pakai tangan kanan. Terus menyebut nama Allah. Di sini bahkan dibahas juga apa Pak? Wala yuwaliya bainal luqam. Maksudnya apa? Kalau makan itu ada adabnya. Ya. Makan terus dikunyah dulu. Jangan pas makan dia kayak orang yang kelaparan. Itu anaknya ketahuan, nah ini anak bocah ini gak kagak diajarin sama bapaknya nih. Makanya pada berantakan, pada apa? Yang ampar-amparan. Terus wala ya bainal luqam ini bisa digantikan apa Pak? Ya, kalau orang dulu kan kalau makan nggak boleh kita, kalau orang sini ya, orang pulau bilangnya ciplak, ngerti ciplak Pak? Iya. Apa kalau makan? Itu adab dalam makan, nggak boleh risik. Wala ya bainal luqam. Jangan, bahkan emang hal-hal seperti itu meskipun tidak menjadi wajib atau apa dibahas dalam kitab, itu menjadi adab. Kalau anak kita
akhlaknya bagus nih. Kalau dia makannya dari segi ininya, wala yuwaliya bainal luqam. Jangan kita ya beranggapan namanya juga anak-anak, namanya juga anak-anak. Begitu terus kan sampai dia gede. Yang ada apa? Nanti dia kebiasaan seperti itu, Pak. Namanya juga anak-anak wajar. Ya, pas SD, namanya juga anak-anak wajar, pulang habis sisa jam 9 baru pulang. Namanya juga anak-anak pas SMP, ntar jam 11 baru pulang. Terus ntar pas udah SMA, namanya juga anak-anak, jam 1 baru pulang. Ntar juga ada waktunya kalau dia sadar enggak, karena kebiasaannya dari awal udah wala yuwaliya bainal luqam. Nah sekarang saya tanya, pengajian Pak, kalau zaman dulu mungkin kita kecil ya kita pulang sekolah dari pagi sampai siang, nanti siang sampai sorenya ada dunia, ada madrasah ya, betul. Zaman sekarang ini udah Al-Qur'an, yang belum bisa, yang nggak bisa ngaji nggak kita urusin dah. Siapa suruh udah MTS, udah SMP belum ngaji, enggak. Semuanya yang masih Iqra, ayo Iqra ngaji. Iqra berapa? Bahkan ada yang masih A, B belum tahu, ayo ngaji. Yang juz amma udah Quran. Jadi semuanya harus ngaji. Nah, kalau semuanya yang nanti yang udah ya Quran aja, dianuin di sini, dibagusin di sini, sinyal Quran. Antara yang masih belum bisa ngaji, yang masih Iqra, yang juz amma, terus. Jadi yang pintar makin pintar, yang goblok makin goblok. Yang bodoh makin bodoh. Nauzubillah. Jadi ya itulah, jangan sampai ya kenakalan remaja ya di sini merajalela nauzubillah. Karena yang mereka lah yang di luar, anak-anak kita lah yang akan menjadi penerus kita. Baiklah Bapak-bapak, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya izin minum dulu Pak ya. Nanya dulu. 19 sekarang ya? Ajannya. Ya, silakan. Kita memberikan makanan anak kita yang subhatan. Yang apa? Subhat. Itu menurut saya katakan anak itu udah pertanda ya, akan sedikit berat. Tapi dengan kita berdoa, misalnya kita terlanjur ngasih makan yang seperti itu, otomatis kan dia dagingnya kan. Jadi dagingnya mengalir. Bertobat nih, kita bertobat, kita bisa berubah. Apakah bisa berubah? Ya. Bagus, baik pertanyaannya ya. Misalnya tadi kita terlanjur memberikan nafkah kepada anak kita, kepada istri kita dengan perkara yang syubhat ya, atau perkara yang haram, nauzubillah ya. Kita waktu itu mungkin yang namanya manusia Pak ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang tinggi, kadang lagi lemah. Pas lagi lemah, ada nih, duit nganggur dan punya enggak ada. Alhamdulillah, kantongin daripada banyak udah ribut baik. Belum beli ini, listrik token udah bunyi baik ya. Tersadar habis itu gimana? Ya, nah Pak, yang namanya tadi kita perkara memberikan makan halal dan haram itu kan ngaruh pada anak kita. Terus kita bertobat. Ya. Kalau kita bertobat, ya kita bertobat dengan kesalahan kita, berarti kan kita berserah diri kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan apa ya yang saya berikan waktu itu ketika saya khilaf, ketika saya dalam keadaan waktu masih berandal, ya jangan sampai itu menjadi perkara yang buruk buat anak saya. Bisa nggak berubah dengan doa? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Karena yang penting apa? Yang namanya doa orang tua kepada anak itu doa yang paling mujarab. Jadi jawabannya bisa. Yang penting niat kita jangan diulangi lagi. Taubatnya benar-benar taubatan yang nasuha.
Jangan sampai ya Allah udah itu mah dulu masa kelam, itu mah dulu masa-masa waktu masih kita jauh dah daripada agama. Ya Allah kesian banget anak saya diimpanin seperti itu. Zaman sekarang Pak banyak ya anak-anak itu jauh daripada agama itu lantaran orang tuanya pada nggak ngurusin. Anak-anak disekolahin, nanti ketika sampai di rumah nggak pernah ditanyain tadi sekolah belajar apa, tadi ngajinya sampai mana. Nah, pokoknya tanggung jawab sekolah aja mendidik mah. Padahal kalau yang bukan sekolah yang bukan pesantren ya, kan dari jam 7 sampai jam 12, paling lama jam 1. Atau kalau yang boarding mungkin sampai sore. Ya. Dari sore sampai malamnya, sampai paginya itu kan sama orang tua. Nah kalau orang tuanya nggak ngurusin ya percuma. Bahkan ada ya kemarin yang laporan ke saya ya. Jadi ketika anaknya sekolah, bapaknya pergi kemana, emaknya kumpul-kumpul di warung sebelah. Awalnya di situ main, bosen mungkin ya main kartu Pak. Main kartu bukan kartu remi atau apa enggak, mainnya kartu yang mainan bocah tuh. Apa namanya ya? Main Uno kayak semacamnya dah. Main Uno. Awalnya nggak ada duitnya. Lama-lama ada duitnya. Ayo nih, biar seru dah 2.000, 3.000 keterusan. Jangan lihat dari nominalnya. Ketika ditegur, ya cuma main 2.000. Kalau menang paling cuma dapat ceban. Kalau menang cuma dapat ceban, katanya orang taruhnya cuma 2.000. Yang namanya meskipun nominalnya cuma 10.000 ya, tapi namanya hasil dari judi tetap hak. Nanti malah nauzubillah bakal ketagihan gitu. Banyak di zaman sekarang yang seperti itu. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan juga di sini ya, waktu itu saya menemani anak-anak lomba. Ditanya anak-anak lomba ya. Ini kita ngaji sesuai dengan kontemporer, dengan hal yang ada sekarang di zaman kita aja ya. Saya nemenin anak-anak lomba, kalau nggak salah di gedung atau di mana. Itu anak-anak yang lomba kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki, bisa. Nah, ada emang ya satu sekolah, walau sekolah mana ya, itu yang laki-lakinya lomba ditemenin sama pacarnya Pak. Temenin sama pacarnya. Jadi sebelum lomba tuh kayak semangat, dipijitin Pak. Pegangan tangan dia. Selesai lomba, ya, namanya lombanya lomba bola kan, futsal. Capek dilapin keringetnya, itu bocah kan. Bocah ukuran SMP, udah kayak semuanya. Ada gurunya apa enggak Ustaz? Ada. Ada gurunya yang ngawasin, ada. Yang namanya anak-anak lomba kan ditemenin sama gurunya, ya kan? Ya gurunya udah biasa aja, jadi dia di depan gurunya ya enggak ditegur walau alam. Mungkin karena apa? Karena udah biasa hal-hal seperti itu. Kalau hal-hal yang seperti itu dibiasakan, ya nanti nauzubillah itu kan namanya bibit-bibit ke arah maksiat. Itu namanya anak-anak yang kayak gitu bukan bibit-bibit unggul Pak, bibit-bibit rusak. Kita kan kalau nanam pohon mangga, kalau bibitnya bagus kan buahnya banyak. Kalau dari awal bibitnya udah rusak, boro-boro buahnya busuk. Nah, dalam hati saya ya Allah, separah ini ternyata. Karena hal-hal seperti itu mungkin bagi gurunya atau mungkin bagi mereka-mereka ya yang di situ udah biasa. Karena itu aja udah biasa dibiarin, nauzubillahnya ya, bahkan tapi mungkin saya nggak mau pikir maksudnya suzun atau apa, berarti ada yang lebih parah dari itu. Karena hal-hal seperti itu dianggapnya biasa. Nah, jangan sampai anak-anak kita makanya ya, terutama yang usia remaja tadi apa yusin muraqabah, diikutin mainnya sama siapa, gabungnya sama siapa, kan ngikut. Apalagi ya anak-anak zaman sekarang ini apa, banyak iwali fit tadkhin Pak. Saya bukan berarti mengkritik orang yang merokok atau apa. Anak-anak SD sekarang banyak pada merokok, benar Pak? Iya. Dan dulu zaman kita yang namanya kenal rokok aja kan udah
barang apa sih ini? Sekarang anak-anak pulang sekolah udah mampir ke warung, ya yang namanya orang dagang ya, dibeli dagangannya jadi kasih. Beli rokok padahal jelas-jelas itu anak sekolah pakai seragam. Apalagi kalau SMP, SMA udah banyak yang anak-anak itu menjadi perokok yang aktif. Saya makanya sering bilang kalau kamu mau rokok silakan, tapi cari duit sendiri, udah bisa nyari sendiri belum? Panggil sini orang tuanya, ya. Kalau diizinin silakan. Gak apalah ada orang tua yang kalau benar-benar tulus mengizinkan usia gitu merokok. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kembali? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara perkara nafkah atau mencari rezeki, Ya. tapi tadi ada beberapa hal yang sekiranya mungkin pendapatannya itu dari hal yang tidak baik lah. Nah, kalau dari beberapa mungkin kita juga sama-sama tahu ya, banyak sebagian tidak semua beberapa orang ini entah itu pengusaha atau yang menyumbangkan uangnya itu untuk mendirikan masjid atau pembangunan masjid atau yang lain-lain, atau bahasa kerennya sekarang TPPU lah, tidak tinggal pencucian uang seperti itu. Oh iya, iya. Itu mungkin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu menjadi perkara yang memang muasir, Pak. Jadi dari kitab namanya Fiqhul Muasirah, fikih kontemporer. Nah, itu masuk di situ. Orang ya di situ, kalau di dalam situ kan amir atau pejabat. Ya. Banyak pejabat zaman sekarang seperti ini. Ya biar dia dikira alim. Kalau dalam kitab biar kita dikira dia itu dikira alim, dia nyumbang buat negara, buat masjid, buat panti asuhan, buat madrasah. Tahunya dia dari dan lain sebagainya. Kalau di situ Pak, ya diterangkan pertama kita sebagai misal kita sebagai penerima daripada sedekah tersebut, pengurus masjid. Dilihat, oh ini sumbangan dari Bapak A, Bapak Fulan. Kira-kira sudah jelas atau tidak si Bapak Fulan ini, ya maksudnya ya tadi TPPU itu ya, dia melaksanakan itu atau tidak. Jadi ya dari zone kita, kalau memang jelas dia mah terkenal seperti ini, ya gimana kalau seandainya dia nyumbang, ya udah, kalau maaf, atau kalau mau diterima, ya kalau seandainya kita mau bina nih, namanya kita kan harus berhusnuzon dengan orang, ya boleh nggak kalau buat pembangunan masjid seperti itu? Kalau memang mendesak, hal yang mendesak kita terima, tapi dibuat bangunannya, jangan dikasih kita yang buat makanan kembali, jangan. Jadi dilihat daripada tadi pertama itu apa, zon kita terhadap si orang tersebut. Ya, kalau dia buat masjid tadi bayar. Kalau misalnya kita juga dibahas, kita kerja dengan bos yang seperti itu, atau di situ bos kita misalnya non muslim, gimana nih pendapatan kita, halal atau tidak? Ya, halal atau tidak? Namanya kita kerja mencari nafkah. Ya kan? Sebenarnya hal-hal seperti itu kembali lagi kepada ad-dururah, dilihat daripada sikon di situnya. Yang penting kita tidak terang-terangan dalam ini haram. Ya kalau memang jelas misalnya kita kerja di pabrik pembuatan khamr atau miras, itu haram. Ya. Kalau rokok, nah rokok ini kan menjadi perkara yang ramai kan, halal, haram, ada yang bilang syubhat. Sebenarnya yang rajih ya, tapi yang namanya rajih itu kan hanya menurut ijtihad ulama.